Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Para bapak dan ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini kita sudah masih bisa melaksanakan kegiatan kita sebagai muridin thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Semoga kita betul-betul diakui sebagai muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, sehingga kita diselamatkan dari afati dunia dan adzabil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya, dan kemudian mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya, terutama dari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sudah sekian lama kita libur dikarenakan bulan puasa, banyak sekali kegiatan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan bulan puasa Ramadan setelah sebulan penuh. Bagi laki-laki dan bagi perempuan mungkin ada yang belum genap sebulan karena memang ada uzur yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Ya lebih baik mengqadha puasa melaksanakan puasa yang belum dilaksanakan, atau qadha ya, namanya qadha ya, bisa dilaksanakan di bulan Syawal supaya mendapatkan pahalanya qadha puasa Ramadan sekaligus mendapatkan pahalanya puasa bulan Syawal. Ini keuntungan bagi seorang perempuan. Angger wong lanang kowe ora bisa kaya iku, kecuali sing padha mriyang, sing sehat, puasane rampung, bar kowe puasa Syawal biasanya mandan bebah. Nggih. Ora mandan. Lah angger wong wadon kan ya wis qadha, ganjarane padheban karo sing puasa Ramadan, ditambah angger nang bulan Syawal oleh ganjarane puasa bulan Syawal, kan top banget mbok. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza taiki angkat kang bakal tindakan dene Imam Musannif iku faslun fasal suwiji kados pundi pangandikane Imam Musannif, manin taqadda wudu'uhu harum alaihi arba'atu asya'a. Man utawi sapane wong iku intaqadha lamun dadi rusak apa wudu'uhu wudune man, yen mengkono kepriwe jawabe syarat man, haruma mengko haram alaihi ing atase man apa sing haram arba'atu asya'a, papat pira-pira perkara. Nirupane papat pira-pira perkara, as-shalatu suwijine haram apa salat, wa thawafu lan kaping pinone haram thawaf, wa masul mushafi lan kaping papate haram ngepok mushaf, wa hamluhu lan ya niki kaping telune, wa masul mushafi lan kaping telune haram ngepok mushaf, wa hamluhu lan kaping papate haram nggawa mushaf. Pasal ini menerangkan perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang hadas, baik hadas kecil, hadas menengah maupun hadas besar. Jadi hadas kan telu cara kitab Syafi'i, hadas kecil, hadas menengah, hadas besar. Orang yang rusak wudunya berarti hadas kecil. Orang yang rusak wudunya itu diharamkan melakukan 4 perkara. Yang pertama adalah haram melaksanakan sholat, meskipun sholat sunat atau sholat jenazah. Baik sholat jenazah maupun sholat sunat, apalagi sholat wajib, haram dilakukan bagi orang yang rusak wudunya. Karena ada hadis atau khobar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian
ketika kalian dalam keadaan hadas sehingga kalian berwudu. Jadi orang hadas kok sholat tidak hanya tidak diterima tetapi juga haram. Karena apa? Sudah jelas tidak memenuhi syarat. Kok nekat melakukannya, berarti orang mempermainkan ibadah. Tadi kalau tidak memenuhi syarat ya jadi dilakoni, jangan dilakukan, karena itu apa? Mempermainkan ibadah, talaub bil ibadah. Yang kedua, diharamkan menyentuh mushaf. Nah, mushaf siapa? Yang dimaksud mushaf adalah kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin walau amudan au lauhan au jildan au qirdasan. Segala sesuatu yang di atasnya ditulisi Al-Qur'an untuk dibaca, meskipun berupa tiang atau papan atau kulit atau kertas, apapun yang ditulis ayat Al-Qur'an untuk dibaca itu namanya mushaf. Haram menyentuhnya. Bukan hanya tulisannya, termasuk apa namanya? Sampulnya, pinggirannya itu juga haram untuk disentuh. Nah, sekarang kalau kita bepergian dari Jakarta mau ke Patimuan membawa Al-Qur'an, bagaimana? Apa harus wudu terus? Apa tidak boleh batal sama sekali? Nah, itu ada solusinya. Solusinya adalah ketika kita membawa Al-Qur'an, kita letakkan di dalam tas atau koper misalnya. Tapi kita niatnya bukan niat membaca, bukan niat membawa Al-Qur'an, tapi niatnya adalah membawa barang. Sehingga barang bain aman. Tapi kalau niatnya membawa Al-Qur'an, ya kalau hadas jelas haram untuk membawanya. Kemudian wahamluhu, menyentuh tidak boleh, apalagi membawa. Yang keempat adalah haram membawa Quran. Ini yang tadi menyentuh, yang sekarang nomor 4 adalah membawa. Kenapa kok membawa haram? Ini dikiaskan dengan menyentuh. Nah, ini namanya kias aulawi. Kias aulawi, membawa saja tidak boleh, apalagi membawa. Wa yakrumulan haram alal junubi ing atase wong kang junub apa sing haram sitatu asya'a 6 pira-pira perkara. Dirupane 6 pira-pira perkara. As-shalatu sejenis haram salat, wa tawafulan kaping pinone haram tawaf. Wa masul mushafi lan kaping telune haram ngepok mushaf, wa hamluhu lan kaping papate haram nggawa mushaf, wal lubsu lan kaping 5 haram meneng di fil masjidi ing dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan kaping 6 haram maca Quran. Nah, ini setelah menerangkan perkara yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil, sekarang menerangkan orang yang hadas menengah. Jadi versi kitab ini, orang yang junub itu dinamakan orang yang hadas menengah. Orang yang junub itu diharamkan melaksanakan 6 perkara. Yang pertama adalah sholat. Haram melaksanakan sholat. Karena ada hadis mengatakan la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Ini hadisnya, Allah tidak akan menerima sholat yang tanpa suci. Kemudian yang kedua, haram melaksanakan tawaf.
Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, at-tawafu bil baiti sholatun. Tawaf di Baitullah itu seperti sholat dalam hal menutupi aurat dan harus suci. Tawaf itu sama dengan sholat, seperti sholat dalam hal apa? Wajibnya menutup aurat dan wajib suci. Hanya perbedaannya, kalau tawaf itu boleh sambil berbicara, tetapi bicaralah yang baik. Ngersembayang kan kalau ngomong batal, tapi ngertawaf tidak membatalkan sholat. Ndopok orang batal sholat. Tawaf kok. Kemudian yang ketiga, wamasul mushafing, gepok mushaf. Nah, kayak mikilah. Yang keempat, membawa mushaf. Kenapa kau membawa haram, membawa mushaf haram bagi orang junub? Karena apa? Li'annahu a'dhamu minal massi. Membawa itu lebih besar lagi daripada menyentuh. Fahuwa haramun bil qiyasil aulawi. Jadi ada qiyas aulawi, dikiaskan dengan menyentuh, tetapi ini dikiaskan, tapi ini justru malah yang lebih haram lagi, menyentuh tok be ora ulih pamaning kon gawa. Terus kemudian yang nomor 5 adalah haram meneng ing dalam masjid. Meneng nang dalam masjid kok ora ulih bagi orang yang junub. Mulane iki ngaran pengajian muslimatan kaya panggonane kok nang masjid niki wong wadon jan kudu ngati-ati. Haram duduk di masjid. Yang di masjid-masjid itu apa yang serambainya, apa empernya, apa yang dekat pengimaman. Ya semuanya. Yang menyatakan masjid itu yang mana itu adalah orang yang wakaf dulu. Batasnya sampai mana. Adapun serambi, apa terus emper, jero, itu hanya sebagai istilah saja. Tapi itu pada hakikatnya adalah masjid. Wa huwa ma waqafa lis-sholati walau kana lubsu bi qadri tuma'ninati. Nah ini, jadi yang dimaksud dengan masjid di sini adalah tempat yang untuk sholat, tempat untuk sholat di masjid maksudnya. Walau kana lubsu bi qadri tuma'ninati, walaupun berdiam di masjid itu hanya sekedar cukup untuk membuat tumak ninah, berarti cukup untuk membaca subhanallah. Mandek nang kono subhanallah. Pada waktu yang cukup untuk membaca subhanallah, hukumnya adalah haram bagi orang yang junub. Wa qiraatul Qur'ani, dan haram yang selanjutnya adalah haram membaca Al-Qur'an. Nah ini haram membaca Al-Quran. Maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan junub, jangan sampai kita niat membaca Al-Quran, tapi niatnya adalah zikir. Wa yahrumu bil haidi asharatu asya'a, dirampungkan saja anu pada baiki. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid. Apa sing haram asharatu asya'a 10 pira-pira perkara, rupane 10 pira-pira perkara. As-shalatu sedina haram salat, wa tawafu lan kaping 5 haram tawaf, wa masul mushafi lan kaping 3 haram ngepok mushaf, wa hamluhu lan kaping 4 haram nggawa mushaf. Wal lubsu lan kaping 5 haram menang nanti fil masjidi ing dalam masjid. Wa qiraatul Qur'ani lan kaping 6 haram maca Quran. Wa shaumu lan kaping 7 haram puasa. Wa talaqu lan kaping 8 haram den pegat. Wal mururu lan kaping 9 haram liwat nanti fil masjidi ing dalam masjid. Qaida oleh haram liwat ing dalam masjid in khafat. Lamun kuatir sapa wong wadon sing gaid kuatir talwisau ing ngotori masjid. Wal istima'u lan kaping 10 haram den alap senang bima kelawan barang selama baina surrati wa rukbati tetap ing dalam antarané udel lan tengkul.
orang yang haid diharamkan melaksanakan 10 perkara. Yang pertama sholat. Alasannya sama dengan tadi. Wa tawafu tawaf. Ketiga menyentuh mushaf. Keempat membawa mushaf. Yang kelima haram berdiam diri di dalam masjid. Kemudian yang nomor 6 haram membaca Al-Quran. Yang nomor 7 haram puasa. Haram puasa. Orang yang haid haram melaksanakan puasa. Maka ketika sedang puasa kau tahu datang haid wajib berbuka. Jangan meneman. Lah meneman ke dalam maning maghrib kari semenit maning karena haid aja kesurika. Dan dalam maning bebis maghrib enggane iki malah haid asem ngene lho. Kadang-kadang terus niku nggih. Kadang-kadang ya dinikmati mawon alhamdulillah. Madam bisa buka gasik. Uli ganjaran apa ora? Ya tetep uli ganjaran. Aja khawatir ora diganjar, tetep uli ganjaran wong haid. Butuh karepe dawek sing marang haid, sing damel haid Gusti Allah. Tetap boleh ganjaran. Kemudian yang nomor 8 haram ditolak, dipegat. Nomor 9 haram lewat di dalam masjid apabila khawatir darahnya mengotori masjid. Jadi anggar liwat wong sing haid liwat boleh asalkan ora khawatir ngotori masjid. Tapi anggar manggonnya haram. Liwat tok ulih. Yang ke-10 wal istimna'u bima baina surrati war rukbati. Haram diambil suka. Yang dimaksud apa? Mubasyarah. Jadi di sini sawangkana bisawatin amla bima baina surrati wal rukbati. Yang dimaksud adalah persentuhan kulit antara sama baik dengan syahwat maupun tidak. Ini adalah yang dimaksud al-istimna. Antara pusar dan dengkul itu tidak boleh diambil senang-senang oleh suaminya. Walhasil anna badanal mar'ati halal haiti bin nisbati ilal istimna'i wal mubasyarati ala qismaini. Ahaduma ma baina surrati war rukbati fayahrumu ala rajuli al mubasyaratu fihi mutlaqon sa'un kana biwat'in au bilamsin. Nah, ini jadi badan perempuan ketika haid itu apabila dinisbatkan kepada istimna dan mubasyarah, istimna itu mengambil suka dan mubasyarah itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ma baina surrati wa rukbati fa yakhrumu 'ala ar-rajuli al-mubasyaratu fihi mutlaqan sawan kana bi watin au bilamsin. Apa yang ada di antara pusar dan dengkul itu diharamkan bagi suaminya mubasyarah bersentuhan kulit secara mutlak. Bersentuhan kulit secara mutlak, baik dijimak maupun hanya disentuh. Ini antara pusar dan dengkul. Mun paham nggih? Pun nggih. Sakap semanten setelah kelepatan nyuwun agung pangapunten. Alhamdulillah kita talempun ngisa. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.